Salam sehat, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Bersama saya Alvin Rantung dari Rumah Sakit Advent Bandung. Kita akan membagi kepada kita semuanya obat antivirus yang manjur itu. Saudara-saudara, inilah pertemuan yang ke-7 dari materi obat yang manjur terhadap antivirus yang kita sedang alami saat ini. Ada banyak orang yang sedang berjuang untuk menemukan vaksin, untuk menemukan obat. Apakah ada obat yang manjur untuk mengatasi COVID-19? Kalau kita lihat datanya sekarang semakin meningkat dari hari ke hari. Walaupun kita sudah masuk ke era new normal, tapi angka ini terus bertambah dari waktu ke waktu. Kita sudah pelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kekebalan tubuh kita, sistem imun kita, antibodi kita ternyata menjadi rendah oleh karena ada ketegangan pikiran yang merepresi sistem kekebalan tubuh itu. Yang menyebabkan kita mudah sekali sakit. Dan ketika kita dapat serangan infeksi, faktor-faktor seperti badai sitokin mudah terjadi yang menyebabkan kematian. Adanya ketidakseimbangan dari sistem kekebalan tubuh itu, itulah yang membuat kita menjadi menderita sakit. Ketika sistem proinflamasinya terlalu rendah, maka infeksi-infeksi itu akan bertambah-tambah. Sistem sel-sel yang terjadi mutasi akan terus bertambah hebat yang menjadi kanker. Ketika sistem antiinflamasinya direpresi, tertekan oleh karena ketegangan pikiran kita, oleh karena stres yang berlebihan, maka itu reaksi-reaksi alergen yang ada di luar tubuh kita akan mudah membuat reaksi alergi yang sangat hebat dalam tubuh kita. Bahkan reaksi-reaksi autoimun pun akan terjadi oleh karena represi pada sistem antiinflamasi kita. Kita sudah pelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi bila mana semangat yang patah membuat kita khawatir tadi itu akan mengeringkan tulang-tulang kita. Dikatakan juga dalam pelajaran-pelajaran kita yang kita sudah ikuti, hati yang gembira membuat muka kita bisa berseri-seri. Tetapi kepedihan hati, sikap-sikap negatif tadi akan mematahkan semangat kita. Sekarang pertanyaannya, adakah solusi untuk memiliki hati yang gembira? Kembali, seorang yang pernah mengalami penderitaan yang panjang tapi hidupnya selalu dipenuhi dengan kegembiraan adalah Paulus. Dia menuliskan dalam Filipi 4 ayat 9. Di tempat kota di mana tadinya dia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Dia terpenjara di bawah tanah, dipasung. Tapi dia bisa menyanyi dalam keadaan penderitaan tersebut. Dia berkata dalam ayat yang ke-9 dalam suratnya kepada Filipi. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat daripadaku, karena dia berada di tempat itu sebelumnya. Dari firman Tuhan yang dia hidupkan, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Bertindak positif, melakukan sesuatu yang positif dari apa yang kita lihat dan kita dengar dari firman Tuhan. Dari pengalaman-pengalaman yang Tuhan telah pimpin umat-umatnya seperti Paulus ini. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa yang menjadi penghalang kita untuk melakukan tindakan yang positif? Paulus kita di dalam penjara. Ketika terjadi gempa bumi, dia berkata dengan tindakan yang positif kepada kepala penjara. Yang sudah mau membunuh dirinya. Jangan bunuh diri. Kami tetap ada di sini. Tindakan yang mau menyelamatkan kepala penjara bahkan dengan keluarganya. Yang akhirnya boleh merasakan kebahagiaan yang Paulus miliki. Saudara-saudaraku, kita sudah pelajari. Yang menjadi penghalang daripada tindakan yang positif adalah ketika kita merasa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Kesombongan adalah awal dari atau dasar daripada dosa itu. Yang menyebabkan kita stres. Bila mana kita merasakan diri kita menjadi lebih baik dari orang lain. Dan orang lain lebih kurang baik dari saya. Saya ini lebih cantik, lebih pandai dari mereka. Saya mencintai diri saya lebih daripada orang lain. Bahkan lebih daripada Tuhan sendiri. Membuat saya menjadi sombong. Orang-orang sombong adalah orang yang susah untuk berubah. Sombong adalah orang yang susah untuk sembuh dari berbagai penyakit. Ketika dinasihati dia tidak mau dengar. Bahkan dia serakah. Dia mau semuanya orang perhatian kepada dirinya sendiri. Dia tidak mau membagi kepada orang lain. Ini adalah asal daripada kelakuan
perilaku yang menyebabkan kita sakit. Raja Daud dalam buku Mazmur 107 ayat ke-17 mengatakan, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Perilaku kita yang berdosa tadi, yang sombong, yang cinta diri, yang serakah, itulah yang membuat kita menjadi sakit. Untuk bisa mengalahkan itu, bisa menang atas itu, untuk kita bisa memiliki hidup sehat dan kebahagiaan, saya harus menyerahkan diri saya. Semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apakah tubuh saya yang Tuhan sudah buat ini? Apakah harta uang yang Tuhan percayakan kepada saya? Akan apa yang saya ucapkan dengan kata-kata? Akan apa yang saya dengar dan saya lihat, apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai, semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita memberikan cinta kita kepada Tuhan, kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri, itu akan membuat kita menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Itu akan membuat kita menjadi orang yang bermurah hati ketika melihat orang lain yang perlu dibantu. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia akan membuat kita menang terhadap stres tersebut. Akan menjadikan hidup kita sehat dan bahagia. Kita sudah pelajari waktu yang lalu bahwa menolong orang lain merupakan efek penyembuhan ganda. Perhatian pujian yang kita berikan kepada Tuhan akan juga memberikan efek sebaliknya bagi kita untuk kesehatan tubuh kita. Saudara-saudara, perilaku atau kelakuan karakter yang bersih, apa hasilnya saudara-saudara? Raja Soleman adalah raja yang bijaksana. Dia menuliskan dalam Amsal 10 ayat yang 9 dan Amsal 20 ayat yang ke-7. Siapa yang bersih kelakuannya, karakternya, aman jalannya. Tapi siapa yang berlaku liku-liku jalannya akan segera diketahui. Orang yang benar, yang bersih kelakuannya akan berbahagia. Bukan cuma dia, keturunannya juga ikut berbahagia. Saudara-saudara, Allah memiliki sifat karakter yang sangat mulia. Dalam buku Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-38. Tetapi Allah itu bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan orang. Dia pengasih dan dia pengampun. Saudara-saudara, 1 Petrus 4 ayat 8. Seorang yang tadinya keras, seorang yang kasar, tapi hatinya bisa berubah. Dia menuliskan menurut ilham Allah dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Dosa yang menyebabkan sakit, dosa yang menyebabkan penderitaan akan ditutupi dengan perilaku kasih yang Allah miliki itu. Raja Soleman juga menuliskan dalam Amsal 3 ayat 1 dan seterusnya yang kita akan baca bersama-sama saat ini. Mengatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu melihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, panjang umur, lanjut usia, sejahtera bila mana kita membuka hati kita membagi kasih kepada orang lain. Ayat 3 dan 4 mengatakan, janganlah hendaknya kiranya kasih itu atau setia itu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Akan ada timbal balik ketika kita mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Allah dan orang lain pun akan mengasihi kita juga, bukan? Dalam ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia Tuhan di dalam segala lakumu. Akui Tuhan dalam segala laku kita. Maka itu Ia akan meluruskan jalan kita. Ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Allah dan jauhilah kejahatan. Ayat yang ke-8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan akan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudaraku, bila mana kita membagi kasih, sebagaimana tabiat daripada Tuhan, Dia mengasihi manusia yang berdosa. Itu akan membuat tulang-tulang kita menjadi kuat. Sistem kekebalan tubuh kita menjadi baik ketika kita memberikan kasih kepada orang lain. Mengapa kasih menyembuhkan? Raja Soleman mengatakan dalam Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Petrus yang tadi sangat keras, dia menuliskan dalam 1 Petrus 4 ayat 8, kasih menutupi banyak sekali dosa. Perilaku yang kedua yang Allah mau kita lakukan adalah
Sebagaimana dia katakan di dalam buku Mazmur pasal 103 ayat yang ketiga. Melalui hambanya Raja Daud. Dia berkata, Dia Allah yang mengampuni segala kesalahan kita. Yang menyembuhkan segala penyakit kita. Saudara-saudara, tabiat yang mau mengampuni, perilaku yang mau memaafkan dan mengampuni orang lain, itu akan menjadi penyembuh bagi kita sendiri. Di dalam buku Matius pasal yang ke-6 ayat 14-15. Seringkali kita berdoa minta pengampunan dari Tuhan, bukan? Tapi kita lihat bagaimana apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dalam tulisan Matius ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudara, apa hasilnya mengampuni? Oh, saudara-saudaraku, dikatakan di dalam buku Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara-saudara, pengampunan itu akan membuat kita berbahagia. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Penelitian di Johns Hopkins, baik rumah sakit maupun university, dia mengatakan bahwa beban fisik yang paling berat daripada seseorang adalah ketika dia mengalami sakit hati dan kecewa. Dr. Karen Swartz menyatakan hasil penelitian ini. Beberapa penelitian selama bertahun-tahun dilakukan di Johns Hopkins ini mengatakan bahwa pengampunan akan meningkatkan status kesehatan dan mengurangi risiko serangan jantung, memperbaiki kadar kolesterol darah dan kualitas tidur, serta mengurangi rasa nyeri. Tekanan darah tinggi akan dapat dikontrol, derajat kecemasan menjadi rendah, depresi dan stres, serta umur lebih panjang. Saudara-saudaraku, penelitian di Johns Hopkins menunjukkan bahwa depresi, stres akan jadi lebih rendah, tapi umur kita juga akan menjadi lebih panjang. Di Universitas Stanford, University of Wisconsin, menyelidiki kerusakan fisik akibat tidak mau mengampuni. Dikatakan bahwa tidak mengampuni meningkatkan risiko penyakit jantung, risiko penyakit pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, diabetes mellitus, penyakit-penyakit autoimun, gastritis, sakit mah, sakit radang sendi, sakit otot dan tulang-tulang, dan lain-lain. Oleh karena tidak mau mengampuni. Saudara-saudaraku, jika kita tidak mengampuni, kita akan menjadi budak orang yang kita benci. Karena mengampuni itu seperti halnya membebaskan seorang tahanan dan menyadari bahwa tahanan itu adalah diri kita sendiri. Saudara-saudara, pengampunan bukan hanya untuk kepentingan orang yang kita ampuni. Tetapi lebih penting, pengampunan itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Pengampunan itu bukan hanya baik bagi pikiran dan mental kita saja. Tapi pengampunan itu juga baik bagi fisik, rohani, dan hubungan sosial kita. Saudara-saudara, perilaku yang positif adalah obat yang manjur mengalahkan coronavirus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perilaku yang positif itu, orang yang mau mengampuni dan orang yang mau melakukan tugasnya untuk mau melayani orang lain, serta orang yang mau mengasihi orang lain, itu keren. Kita berdoa. Kita adalah orang-orang yang tetap sehat. Dan bila mana kita sedang sakit saat ini, kita akan cepat pulih. Karena kita memiliki obat yang manjur itu. Tuhan memberkati kita semua adalah doa saya. Sampai jumpa.